Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada seluruh partisipan. Yang terhormat Ketua Umum Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz, Umi kesayangan kami. Yang kami hormati dua narasumber kita, kemudian ibu-ibu dimanapun berada yang telah bergabung pada webinar Zoom pada hari ini dengan tema membangun bisnis, mengembangkan kreativitas. Kami pengurus Pusat Bayangkari serta dari Seksi Kebudayaan dan Seksi Ekonomi serta saya sendiri, Nani Krisna sebagai moderator akan segera memulai kegiatan kita siang hari ini. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada kiat virtual, tentunya bersama dua narasumber kita yang ternama dan hebat-hebat ini di bidangnya, yakni Mas Didit Maulana dan Mbak Trinita Adi. Mbak Trianita Adi. Webinar ini akan berlangsung dengan urutan acara perkenalan dan presentasi narasumber, dilanjutkan langsung dengan sesi tanya jawab. Dalam dua sesi ini saya akan mute ibu-ibu semua, para peserta agar tidak menghalangi jalannya presentasi pembicara. Semua partisipan bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan kode Q dan sebut narasumbernya kemudian tulis pertanyaannya. Baiklah, bersama kita hadir Ketua Umum Bayangkari Ibu Fitri Idam Aziz dan beliau berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Ibu Fitri, kami silakan. Masih ada suara nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya sayangi Ketua Seksi Kebudayaan dan Ketua Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari, kemudian narasumber kita pada hari ini pakar di bidangnya masing-masing, ada Mas Didit. Halo Mas Didit, kemudian ada Mbak Trianita. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu bergabung bersama kami, memberi pencerahan kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kemudian izinkan saya menyapa Ibu moderator, host kita, Ibu Nani, dan seluruh seksi kebudayaan, seksi ekonomi, terima kasih. Juga ada sahabat saya, Ibu Ismi, Ibu Dubes Indonesia untuk Yordan yang katanya bergabung hari ini. Terkhusus saya ingin menyapa seluruh Bayangkari di seluruh Indonesia, ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke, ada dari Barito, ada dari Papua Barat, dari Jeneponto. Senang sekali saya melihat ibu-ibu sangat antusias untuk mengikuti webinar ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya ibu-ibu di seluruh Indonesia merindukan sesi-sesi seperti ini. Inilah yang akhirnya menjadikan motivasi bagi pengurus Pusat Bayangkari untuk hadir menyapa ibu sekalian dalam webinar ini. Bayangkari sendiri, Mas Didit, meskipun di sini tentu saja audiensnya bukan hanya Bayangkari, juga ibu-ibu seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya, Fitri Idam Aziz. Saya sangat yakin dengan potensi ibu-ibu, potensi perempuan dalam berkarya khususnya di bidang kreatif. Sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana menggali diri, bagaimana kreatif untuk menjadikannya, mengemasnya menjadi sesuatu yang bisa menambah penghasilan, juga untuk memberikan kesempatan meningkatkan ekonomi untuk masyarakat. Mas Didit dan Mbak Trianita di sini latar belakangnya sangat berbeda. Ada yang sama sekali belum terpikir mau bisnis atau mau berusaha, ada juga yang punya talenta cuma belum bergerak, dan ada juga Bayangkari yang sudah mulai berusaha. Bayangkari sendiri kita punya banyak ya Mas, ribuan UMKM Bayangkari yang berusaha, yang mereka tetap berusaha survive dimanapun suaminya ditugaskan, mereka berusaha membantu suaminya untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Saya sangat salut ya, saya sangat salut dan support kepada
ibu-ibu, pada perempuan-perempuan Indonesia yang mau terus menggali potensi dirinya. Karena itu mudah-mudahan pada kesempatan yang bagus ini kita bisa mendapatkan banyak pencerahan. Ibu-ibu bisa silakan bertanya kepada narasumber kita yang hebat-hebat ini. Percaya ibu-ibu, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Mari kita terus mengisi diri, menggali potensi sehingga kita bisa bermanfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah join pada hari ini. Semoga giat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Mohon izin berkenan Ibu, nanti di akhir acara kita foto bersama dengan semua partisipan. Mudah-mudahan Bu Ketua Umum berkenan. Selanjutnya langsung kita perkenalkan pembicara pertama, yaitu Mas Didit Maulana selaku entrepreneur mentor yang sekarang bergerak di bidang fashion dengan ikat Indonesianya. Berikut adalah CV-nya. Didit Maulana, jika kita sebut ikat Indonesia, yang terlintas di pikiran kita tidak asing adalah Didit Maulana, seorang fashion designer yang berasal dari jurusan arsitek. Awal mula karir Mas Didit berasal dari dunia pertelevisian, yaitu MTV, dan menjadi markom dari PT Gilang Agung Persada. Namun yang kita kenal sekarang, Didit Maulana bisa dibilang sebagai entrepreneur mentor, dan sudah berbagai penghargaan diraih oleh Mas Didit. Pembicara yang kedua adalah Ibu Trianita Adi selaku co-founder of Marketing and Creative Department of Woodka. Berikut CV-nya. Trianita Adi Handayani. Lahir 10 September, lulusan ITB tahun 2015. Usia masih sangat muda. Sekarang sudah menjadi co-founder Woodka Watch, Head of Marketing and Creative Department dari PT Woodka Kreasi Muda Bangsawan. Mbak Anita ini tinggal di Bandung dan alumni SMA 5 Bandung. Adik kelas saya loh ternyata. Sekian informasi tentang narasumber kita. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dengan sesi pertama kita. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh menulis di chat dengan question, kemudian dilanjut dengan kepada narasumber siapa. Nanti kita akan mencoba menjawab bersama para pembicara. Terima kasih. Silakan, Mas Didit, kita simak sama-sama presentasi pembicara pertama. Monggo, Mas Didit. Mas Didit sudah bisa masuk? Iya, halo semuanya. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Fitri Idam Aziz. Senang sekali Bu, akhirnya bisa bertemu dengan para semua ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu UMKM dari seluruh Indonesia. Hari ini senang sekali karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita dan berbagi apa saja yang sudah kami lakukan untuk dari brand kami Ikat Indonesia. Mungkin dari tim bisa memutarkan video sebentar. Oke, sound-nya bisa di-on kan? Oh, belum. Mohon dibantu. Oke, sambil menunggu, jadi apa yang saya akan bagikan siang hari ini adalah video perjalanan saya.
Ya, demikianlah gambaran dari perjalanan saya ke beberapa daerah di Indonesia, bertemu dengan para pekerja seni, dengan para UKM lokal, dan kemudian bagaimana caranya mengubah dari apa yang mereka jadi sesuatu yang memang masuk ke dalam koleksi untuk kami tampilkan di brand Ikat Indonesia gitu. Jadi memang hari ini adalah sangat spesial sekali karena video tersebut hanya dimainkan di waktu-waktu tertentu, dan kenapa hari ini dimainkan karena Anda semua begitu spesial untuk saya hari ini gitu. Iya. Silakan Bu, kan ini kita akan akan ngobrol-ngobrol ya. Ya, saya sih sebenarnya ada pertanyaan sedikit nih. Di masa pandemik ini nih, di dalam dunia yang sedang down pasarannya, bisa kita lihat bahwa bidang fashion dari segi desainer yang Mas Didit lakukan, bagaimana cara Mas Didit bisa mensejahterakan karyawan, dan seandainya Mas Didit melakukan penjualan online, apakah hal itu masih bisa dilaksanakan? Apakah sistem online itu masih berjalan, Mas Didit? Oke, jadi mungkin pertama-tama adalah saya memberikan satu gambaran bahwa apa yang terjadi sekarang tidak ada siapapun yang bisa dan ready untuk itu. Dan pasti setiap lini dari perusahaan atau brand, apalagi brand lokal gitu ya, banyak sekali yang tidak siap gitu dengan apakah itu dari segi waktunya, karena ini sekarang udah lama sekali ya, udah berjalan mau hampir 4 bulan. Kemudian juga dari segi bagaimana penjualan itu sangat menurun, sehingga dengan berbagai macam sisi yang membuat sebuah brand kemudian ada yang kolaps dan ada yang jatuh, dan semuanya itu pasti akan menghajar juga atau menghantam juga para pembuatnya gitu, karena setiap brand itu pasti merupakan gambaran dari pembuat brand tersebut. Nah, kalau untuk saya mungkin hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita dihadapkan pada masalah atau tantangan, respon kita lah yang menentukan bagaimana kita bisa maju dan berkembang. Jadi karena di situ menunjukkan bagaimana nilai-nilai dari dan kedewasaan kita dalam memimpin sebuah tim. Nah, untuk saya sendiri, Ikat Indonesia sudah pasti juga secara sales juga kita kena imbasnya, dan berpengaruh juga dengan sistem manajemen di perusahaan kami. Tetapi yang masih kami punya adalah semangat dan optimisme bahwa kita bisa mencari peluang di tengah semua yang serba terbatas. Apakah itu keterbatasan waktu, apakah itu keterbatasan akses, keterbatasan berkreasi, keterbatasan juga modal gitu. Sehingga ketika sekarang kita ingin melakukan sesuatu, haruslah secara kreatif. Dalam arti kata kreatif bukan berarti produknya yang kreatif, tetapi kreatif dalam pola pikirnya. Dari cara berjualan, bagaimana cara berjualannya, bagaimana memanfaatkan online platform. Sekarang semua orang ngomongnya online, dan banyak juga yang takut gitu loh. Online berarti saya harus bikin website, banyak sekali yang harus saya investasikan. Padahal online itu semudah ibu-ibu menawarkan produknya lewat WhatsApp. Ya, arti online ini maksudnya kita bisa berjualan lewat dunia maya. Kalau offline itu kan artinya buka warung ya, Bu ya, atau buka toko gitu. Nah, ini adalah toko kita adalah di dunia maya. Nah, ini bisa dagangnya lewat WhatsApp, lewat channel Facebook, ada Instagram, ada yang lain-lain gitu. Nah, bagaimana kita kemudian memanfaatkan channel kita berkomunikasi sehari-hari sekarang menjadi channel kita untuk berjualan. Nah, di saat seperti ini sangat menentukan bagaimana cara kita melihat sesuatu, bagaimana cara kita bisa memberikan semangat untuk diri sendiri, dan bagaimana cara kita juga untuk menjadi bahan bakar agar perusahaan kita bisa sampai ke tujuannya masing-masing gitu, Ibu. Nah, bicara mengenai bahan bakar dan tadi semangat, bagaimana Mas Didit bisa membangun rasa percaya diri sehingga
hadirlah semangat dan bahan bakar itu, Mas Didit. Nah, bagaimana saya mendapatkan ini semua sudah pasti adalah dari perjalanan bertahun-tahun, Ibu. Menjalankan brand itu ada pasang surut, ada naik turunnya. Dan juga adalah di saat seperti ini, saya selain melihat apa saja yang sudah saya lakukan, ketika saya terpuruk dan jatuh, kemudian saya intisarikan. Kemudian di saat seperti ini juga merupakan waktu yang sangat tepat untuk saya belajar lagi. Jadi saya banyak sekali ikut kelas online, saya banyak sekali juga memperkaya diri dengan ilmu lewat buku dan lewat diskusi, sehingga semuanya saya sarikan. Nah, untuk sekarang ini optimisme dan kiat-kiat menjadi entrepreneur itu biasanya saya bagikan, Ibu. Jadi saya punya program namanya Jadi Gini Belajar Bersama, sebuah program online gitu yang sekarang saya dedikasikan memang untuk teman-teman yang ingin belajar UMKM. Nanti next-nya ini ada 16 sampai 19 Juli, Bu, kalau misalnya memang ibu-ibu pingin ikut. Kemarin juga saya sangat bahagia sekali karena banyak sekali ibu-ibu Bayangkari yang ikut dan kemarin juga sudah menyampaikan progresnya. Mulai dari bikin rempeyek, kerupuk udang, kemudian ada yang bikin pisang sale dan segala macam, dan kemudian di rebranding. Menurut saya semangat para ibu-ibu Bayangkari ini merupakan semangat yang saling empowering ya, bagaimana para perempuan saling memberikan motivasi, bagaimana masing-masing satu sama lain saling bergandeng tangan dan untuk maju gitu. Sekarang kita tidak melihat perbedaan warna, justru perbedaan warna inilah yang menambah kaya Indonesia gitu. Dan jangan pernah takut ketika teman kita sukses, karena sukses itu tidak terbatas, ibu-ibu. Sukses itu dari alam. Kita kalau melihat alam, betapa sinar matahari setiap pagi menyinari tanpa takut ada habisnya, dan malam hari ada bulan yang selalu bersinar dengan indah. Begitu juga dengan kesuksesan yang selalu memberikan hasil yang untuk setiap orang itu pasti ada rezekinya, istilahnya. Sehingga ketika orang lain sukses, jangan takut kesuksesan kita terambil oleh mereka, tetapi kita harus ikut bertepuk tangan dan ikut juga menyemangati mereka. Karena pada saat yang sama kita juga menyemangati diri kita sendiri. Gitu. Jadi untuk sekarang adalah penting mendapatkan berbagai macam perspektif agar kita bisa tetap optimis. Salah satunya yaitu tadi, ikut kelas online, perkaya diri dengan ilmu, dan banyak-banyak melihat konten yang positif. Jadi kalau sekarang misalnya melihat banyak berita-berita yang mungkin menjatuhkan emosi kita secara misalnya pandemiknya makin naik dan segala macam, itu bagus karena ibu-ibu perlu tahu sebagai informasi. Nah, informasi ini akan bersikap sebagai data, ibu-ibu. Sehingga kita tahu, oh sekarang ini dengan pandemiknya semakin meningkat, saya harus masuk nih ke kebutuhan apa yang dicari. Oh, berarti sekarang semakin banyak orang di rumah, banyak yang butuh makanan ringan atau kue-kue yang bernutrisi tinggi, atau misalnya bikin spray, bikin handuk, bikin sajadah atau bikin masker gitu ya. Sesuatu yang sekarang mungkin orang akan mencari gitu. Jadi buat saya ya itu, Ibu. Jadi bagaimana lingkungan kita mempengaruhi, bagaimana ilmu yang kita serap juga mempengaruhi cara pandang sehingga kita selalu optimis. Terima kasih jawabannya loh Mas Didit, sangat berhubungan sekali dengan situasi kita yang sekarang ini. Sekarang saya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu di daerah atau dimanapun berada, mungkin saya bisa boleh bertanya kembali. Boleh. Yang sifatnya lebih general, itu kendala-kendala apa saja yang Mas Didit alami ketika mulai membangun bisnis fashion ini? Kan ini merupakan perubahan dari bisnis Mas Didit yang sebelumnya. Jadi mungkin ada kendala dan bagaimana cara Mas Didit mengatasinya? Mungkin bisa di-share pengalamannya kepada kami semua. Demikian Mas Didit. Oke. Ketika ada masalah, jadi yang penting adalah ketika kita ingin membuat brand ya ibu-ibu ya, selalu setiap kali yang saya garis bawahi ketika kita membuat brand. Waktu itu, terima kasih juga dari seksi kebudayaan, waktu itu sudah ada 30-an yang ikut kelas. Betul. Saya waktu itu di bawah Ibu Sinta, terima kasih Ibu Sinta membawa timnya waktu itu ya untuk ikut. Jadi saya selalu menggarisbawahi, Ibu. Ketika kita ingin membuat sebuah produk atau ketika kita ingin mengembangkan brand kita, jangan kejar profitnya, tapi kejar passionnya.
Ya, jadi passion inilah yang harus dikejar gitu. Nah, passion ini apa yang Ibu punya, apa yang menjadi semangat kita ketika kita mau berkarya, itu harus diteruskan kepada tim kita. Penting agar tim kita mengerti visi kita ini mau apa, sehingga kita memiliki satu istilahnya teman untuk berjuang bersama untuk mencapai satu visi tertentu. Nah, ketika naik, maka manusia akan cenderung bahagia, dan ketika dia bahagia dan senang, kadang mereka lupa. Jadi resepnya untuk saya adalah ketika bahagia jangan terlalu bahagia, ketika jatuh juga jangan terlalu bersedih gitu. Sehingga hal ini kita jadi mawas diri dan saling kita memiliki space untuk kita bisa berkembang lagi gitu. Jadi misalnya kita jualannya udah oke segala macam. Oke, berarti next time apa nih yang bisa kita pelajari lagi agar bisa mencapai kegemilangan seperti ini. Dan ketika sekarang misalnya lagi jatuh nih, aduh bagaimana ya, jangan terlalu sedih juga. Yang kita lakukan adalah, ayo kita dihadapkan pada dua jalan, satu ke kiri, satu ke kanan. Yang ke kiri adalah kita menyerah kepada nasib, yang ke kanan kita berusaha. Apapun itu, sebesar apapun itu, sekecil apapun itu hanyalah mindset saja. Besar kecil itu hanya persepsi manusia. Tetapi ketika kita sudah melangkah, apakah itu 1 senti atau 10 meter atau 100 meter, itu merupakan satu achievement, di mana diri kita pun juga harus menyadari bahwa itu adalah satu keberhasilan dari diri sendiri. Jadi buat saya resepnya adalah satu, memiliki kekompakan dengan tim, kemudian 2, memiliki visi yang jelas, kemudian ketiga, kita harus bisa menjadi penyemangat bagi diri kita sendiri, dan keempat adalah karena sekarang lagi pandemik, yaitu tetap sehat, tetap segar, karena tidak ada artinya apabila brand kita jadi maju dan berkembang, tetapi kitanya tidak bisa menikmatinya karena misalnya sakit atau apa gitu. Jadi tetap sehat selama sekarang. Gitu, Ibu. Jadi harus tetap semangat di saat pandemik ini ya, dan selalu Betul. jaga kesehatan. Di sini sudah hadir Bu Sinta Istiono, hadir juga loh Mas Didit. Iya, aku lihat tadi. Halo Ibu. Lihat tadi dengan masker dan baju merahnya. Nah, selanjutnya sudah ada pertanyaan mungkin? Nah, mungkin saya mau nambahkan juga Ibu ya. Ya, Jadi boleh. saya ini sangat terkesima sekali dengan ibu-ibu dari Bayangkari yang memang tidak henti-hentinya adalah berbagi selama pandemi ini. Saya sering sekali melihat di sosial media dari Bayangkari, dan juga mendapatkan berita yang sangat bagus dari yang terhormat Ibu Fitri juga, bahwa sangat kompak sekali teman-teman dari ibu-ibu Bayangkari ini yang berbagi, dan itu menurut saya adalah satu energi yang ibu-ibu sekarang sudah punya, kekompakan, saling membantu, ini yang sebenarnya merupakan salah satu modal yang besar untuk kita bisa bertahan di era sekarang. Jadi kalau orang bilang ya yang sekarang bisa bertahan adalah yang punya modal, tidak. Punya modal tetapi tidak punya passion, kita tidak punya kepercayaan diri, dan kita tidak punya keinginan untuk membantu yang lain, tidak ada artinya. Yang sekarang kita bisa kembangkan adalah bagaimana kita tetap ingin berbagi, kita tetap memiliki hati yang bersih, dan kita tetap untuk maju bersama-sama. Dan ini yang saya lihat dari berbagai macam aktivitas di Bayangkari. Dan ini saya selalu di beberapa kelas online selalu saya presentasikan hal ini, karena saya sangat bangga dan saya sangat senang sekali gitu bisa terafiliasi, bisa terhubung dengan ibu-ibu semua di sini. Jadi ketika saya bangga, sudah pasti ibu-ibu di berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi yang sangat besar sekali. Jangan lihat dari angkanya, tetapi kita lihat dari bagaimana cara kita bisa membuat perubahan. Apakah itu perubahan kecil, baik di diri kita maupun di lingkungan keluarga, nanti akan melebar ke lingkungan sekitar. Dengan kitanya memiliki satu pandangan yang optimis, positif, dan terus bersemangat, lingkungan kita akan semakin mengikuti, ibu-ibu. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya sudah dimiliki oleh anggota Bayangkari, dan saya sangat bangga hari ini bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semua. Terima kasih. Kami ini juga sangat-sangat disupport oleh Ibu Ketua Umum kami, Ibu Fitri, yang begitu selalu memberikan semangat dan semangat terus untuk untuk membuat ibu-ibu di seluruh Ibu Bayangkari, terutama di seluruh daerah, untuk selalu berkreatif dan
selalu mengembangkan diri dan juga selalu berusaha untuk menggali potensi dari ibu-ibu yang ada di daerah. Terima kasih Mas Didit untuk penyampaiannya sementara ini. Kita akan berlanjut ke pembicara kedua. Mari kita kasih kesempatan untuk Mbak Trianita yang biasa kita panggil Mbak Anita. Silakan Mbak Anita. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Idam Aziz selaku Ketua Umum, Ibu Sinta untuk memberi kesempatan kepada saya untuk membagi pengalaman dan mungkin lebih tepatnya membagi pengalaman dan juga semangat buat ibu-ibu Bayangkari di seluruh daerah. Dan tentunya selamat siang juga untuk seluruh ibu-ibu yang ada di sini dan kesempatannya untuk bertatap muka secara langsung. Jadi mungkin di kesempatan ini saya kenalkan kembali, nama saya Trianita Adi, biasa dipanggil Anita, di usia yang masih ke-25 ini, mencoba untuk merintis bisnis yang masih terhitung kecil juga, umurnya masih baru 7 tahun. Jadi ini semua yang akan saya bicarakan ke depannya mungkin lebih tepatnya bisa dibilang bukan formula yang 100% akan memberikan kesuksesan jika dilaksanakan di bisnis ibu-ibu masing-masing, namun lebih tepatnya ini adalah rangkuman atau intisari berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama 7 tahun menjalankan bisnis dari pas masa kuliah sampai sekarang. Gitu. Jadi ini mungkin lebih pengen modenya lebih ngalir, lebih chit-chat aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, monggo. Karena ya balik lagi tadi, ini lebih pengen sharing pengalaman aja gitu. Jadi aku akan coba share screen juga. Ini ada sedikit materi, sembari mengenalkan juga tentang Woodka itu apa. Udah sebenarnya ini grogi banget loh, ternyata banyak sekali audiensnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangannya untuk kedepannya sebentar. Ya, berikut masuk gambarnya. Sudah tayang ya, ntar. Ya. Udah, nah ini mungkin temanya lebih membangun bisnis, mengembangkan kreativitas, karena emang sehari-harinya aku walaupun sebagai co-founder, tapi di day-to-day-nya aku sebagai head of marketing dan kreatif departemen di Woodka Kreasi Muda Bangsa. Atau kalau di Instagram itu bisa dicarinya Woodka_. Tuh. Ini sekilas tentang Woodka. Jadi sebelum mengawali semuanya, ini ada satu quotes dari Mark Twain, seorang penulis dan juga lecturer filosofis juga. Ya intinya adalah the secret of getting ahead is getting started. Jadi untuk maju ke depan ya kuncinya adalah dengan memulai semuanya. Oke, ini next. Gimana sih caranya memulai gitu? Ya cara mulai ya bergerak, tadi kayak Mas Didit udah sempat bilang juga, kayak pergerakan walaupun hanya 10 cm, 1 meter, 100 meter itu udah sebuah achievement gitu. Karena emang kadang yang paling susah itu di ngumpulin niatnya, ya nggak sih Mas? Kayak banyak udah kepikiran ide ini itu segala macam, tapi buat menggerakkan kakinya, menggerakkan pikirannya, menggerakkan orang-orang di sekeliling buat nge-eksekusi ide itu yang kadang emang susah banget. Nah ini, kalau aku sendiri secara personal, Woodka itu berangkat dari kesukaan aku sekaligus yang menjadi problem aku waktu masih kecil. Jadi waktu pas masih sekolah, aku suka banget ngoleksi jam tangan. Cuman waktu itu karena masih bergantung sama uang jajan orang tua, jadi ya kalau mau punya jam tangan baru tuh antara harus nabung, kalau enggak ya harus nilainya bagus dulu gitu, baru nanti dikasih hadiah. Nah berangkat dari situ, aku tuh senang banget, walaupun sekolah itu pakai seragam, tapi senang banget kayak mix and match sama sweaternya, atau sama scarf-nya, atau sama jam tangan. Jadi kayak dari aksesoris-aksesoris kecil itu di mix and match buat
karena kayak kalau misalkan nggak tahu ya, aku senang banget ngelihat hal-hal kecil gitu, pay attention sama detail. Jadi makanya itu kenapa aku milih fokus areanya itu di jam tangan sebagai aksesoris yang pengen diuliknya. Next ini gimana cara bikinnya nih? Waktu itu aku kebetulan emang mama itu orang Jogja, jadi di sekitaran dekat kampungnya mama itu ada pengrajin lokal. Terus waktu itu kayak aku coba bawa contoh jam. Jam itu kan umumnya materialnya terbuat dari metal, kalau enggak terbuat dari rubber atau plastik atau silikon. Nah, abis itu aku coba, kenapa nggak coba ngulik dari kayu ya? Pasti sebenarnya bisa gitu. Nah, terus ya udah dicobain buat ditanyain ke pengrajin lokal di sana. Ini ada di daerah Sleman. Kalau Jogja sebenarnya masih belum terlalu jauh dari kotanya sih, cuman emang udah agak ke pinggir ke kabupatennya Sleman. Nah, terus dari situ aku coba ulik segala macam. Oh, ternyata bikin jam tangan dari kayu itu bukan hal yang gampang, karena emang ternyata mesin jam tangan itu butuh presisi yang namanya 0,01 mm. Itu sekedar info aja singkatnya. Tapi ternyata ini jadi tantangan aku, karena yaitu aku berangkat dari hal yang aku suka, dari passion. Jadi kayak makin ada tantangan tuh makin greget gitu. Kayak, gimana ya caranya bisa bikin si jam tangan kayu ini berfungsi gitu. Terus aku juga suka banget dari dulu sama kain-kain tradisional. Jadi makanya aku ngefans banget sama Mas Didit. Ini bangga banget lo bisa, satu webinar bareng. Jadi agak-agak makin grogi gitu ya. Aku suka banget sama batik tulis. Terus aku suka banget sama tenun ikat. Songket juga aku suka banget. Karena kebetulan mama juga suka ngoleksi. Terus dari situ kayak, oh ya itu juga kenapa nggak dikombinasiin sama material si kayu itu. Terus aku kepikiran karena tadi aku suka gonta-ganti jam tangan, tapi apa daya dulu uangnya belum banyak gitu ya, masih bergantung sama uang jajan. Jadi kayak ya udah aku bikin fitur jam tangan yang interchangeable strap. Jadi strapnya bisa diganti. Jadi itu jadi dua komponen yang berbeda, tapi bisa dikombinasikan dan dikolaborasikan gitu dengan material-material yang aku bikin. Jadi untuk sekarang itu Woodka strapnya itu ada yang dari tenun, ada yang dari kulit, dan ada juga yang dari kanvas. Nah, yang di kanvas itu motifnya itu aku kolaborasiin sama beberapa teman ilustrator aku yang dari zaman kuliah sampai yang sekarang, ilustrator yang aku idolakan, aku ajak kolaborasi dan alhamdulillahnya mau. Gitu. Ini gambaran sekilas tentang produknya. Ada juga yang full kayu. Mungkin harapannya kenapa Woodka itu interchangeable strap ya, itu tadi aku pengen embrace uniqueness dari setiap orang. Kayak mungkin orang ini di hari ini lagi pengen tampil yang simple aja, mungkin mereka bisa milih kombinasi jam tangan kayu dengan strap kulit dengan warna-warna yang lebih casual atau tone down, atau misalkan lagi ingin menghadiri occasion yang lebih formal bisa pakai yang strapnya itu tenun. Terus kalau misalkan lagi pengen tampil lebih fun, lebih quirky, dan lebih warna-warni, bisa milih warna-warna yang lebih vibrant dengan strap kanvas yang pattern-nya itu aku tadi kolaborasiin sama teman-teman ilustrator lokal. Dan juga sekarang ada yang full kayu. Full kayu mungkin lebih, kalau orangnya lebih suka gaya yang elegan dan timeless ya. Nah, ini next. Balik lagi ke pertanyaan, terus gimana cara mulainya? Kalau misalkan itu tadi versi Woodka. Tadi sebenarnya udah sempat dimention sama Mas Didit juga. Kita harus tahu kita mau kemana. Kita harus set direction kita mau kemana dan tujuannya mau sampai mana. Yang mungkin lebih dikenalnya dengan bahasa visi dan misi gitu. Karena dengan adanya itu ibarat kata kita lagi naik mobil. Kayak aku naik mobil dari Jakarta. Terus aku nggak tahu ini mau kemana, tapi aku bisa nyetir mobil gitu. Terus akhirnya bakal end up aku cuma muter-muterin kota Jakarta, dan suatu saat bensinnya akan habis dan akhirnya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi seandainya kita dari awal udah tahu kita mau ke Bandung, lalu sampai dalam perjalanan ternyata pengen mampir dulu ke Purwakarta beli sate Marangi, terus ternyata di Purwakarta pengen santai-santai dulu, lihat-lihat apa segala macam. Tapi di awal kita tahu kita mengarah mau ke Bandung gitu. Jadi emang buat aku memulai bisnis, direction itu atau ya bisa disebut dengan visi dan misi itu sangat penting. Jadi visi dan misi juga nggak usah bayangin yang kayak ribet, kayak misalkan harus kayak visi aku ingin membuat Indonesia begini. Kayaknya kalau buat dipikirkan sendiri tuh kayak bakal pusing sendiri. Tapi sesimpel direction itu
sesuatu hal, kalau buat aku personal, sesuatu hal yang bisa bikin kita tahu mau ngapain setelah kita bangun tidur setiap harinya. Mungkin ada orang yang suka ngeset direction-nya itu jangka pendek, ya mungkin dalam hitungan 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau misalkan jangka menengah, kayak misalkan aku suka bikin direction-nya per 3 tahun, atau misalkan yang long term-nya sekalian di 5 tahun. Itu dikembalikan lagi ke masing-masing personal, karena biasanya beda-beda ya, tiap orang senangnya gimana gitu. Ada juga orang yang kayak malah ada yang di-setnya per hari, jadi kayak, wah hari ini aku tahu aku mau ngapain. Intinya adalah punya arahan mau kemana gitu. Apa sih tujuannya sebenarnya kita membuat bisnis ini? Apakah emang cuman berusaha buat menyelesaikan masalah pribadi, seperti tadi aku dan kesenanganku sama jam tangan, atau misalkan mau emang sesuatu hal yang lebih valuable dan mulia, yaitu ingin menggiatkan lingkungan pengrajin lokal di sekitarku dengan memberi ide-ide dan edit value kepada apa yang mereka kerjakan sehingga membantu untuk memasarkannya. Atau mungkin isu-isu hal yang lainnya yang bisa menjadikan visi tersebut semangat kita buat bergerak ke depannya gitu. Nah ini next, terus setelah punya direction kita ngapain lagi sih? Ini satu cycle yang walaupun sebenarnya isinya cuma 3 tahap, tapi aku ulangin selama perjalanan aku ngerintis bisnis ini. Yang pertama itu planning. Pasti udah hatam banget ya, kayak perencanaan itu selalu ditaruh di awal ya, mulai dari ideation, strateginya gimana, terus planning juga. Aku tipe orang yang suka bikin planning itu detail, jadi mulai dari plan A detail, bikin lagi plan B-nya, plan C dan plan D, bahkan exit plan-nya gitu. Setelah punya planning yang tadi detail itu, udah lengkap dari ideation sampai strateginya, kita bergerak untuk mengeksekusi si planning itu. Nah ini saat yang paling seru dan bisa dibilang banyak seninya ya, karena kita saatnya menghadapi realitas di mana market itu dinamis banget, terus abis itu banyak banget obstacle yang mungkin banget kita temuin dalam perjalanan mengeksekusi si planning tersebut. Nah, tadi aku udah bilang kan, aku selalu sedia lebih dari satu plan. Setelah dieksekusi ternyata banyak banget obstacle-nya, ternyata marketnya kurang menerima dengan apa yang kita tawarkan di plan A, ya udah kita punya plan B-nya. Terus habis itu ternyata dari plan B, mereka harus di-mix lagi dengan plan C-nya. Nah, dari situ kita evaluasi lagi, oh ternyata dari plan A yang mereka nggak begitu suka, itu dari warna, dari materialnya, dari ini. Terus habis itu dari plan B ada part-part ini. Nah, untuk evaluasi sendiri aku ngebaginya menjadi dua arah, dua perspektif. Itu yang pertama internal dan juga eksternal. Dari internal itu dari aku sendiri dan juga dari tim. Jadi nanti kita kayak semacam riset gitu. Terus tadi udah dievaluasi apa aja yang gagal dan apa aja formula yang berhasil dan bisa dilanjutkan untuk pengembangan berikutnya. Lalu setelah itu dari eksternal, ini part yang paling penting juga dan nggak kalah pentingnya dari internal adalah kita riset berdasarkan point of view dari market. Karena di sini kita ngomongin brand, kita menawarkan sesuatu, entah itu produk atau itu jasa, kita berhubungan dengan market yang kita tawarkan gitu. Jadi kita harus tahu juga point of view dari mereka tuh gimana sebenarnya terhadap apa yang kita tawarkan. Apakah sebenarnya kita menciptakan produk yang mereka inginkan tapi sebenarnya nggak mereka butuhkan gitu. Jadi dari situ setelah semuanya dikumpulkan hasil evaluasinya, kita balik lagi ke tahap planning, kita bikin lagi plan dengan penyesuaian evaluasi yang kita udah punya, terus kita eksekusi lagi, lalu kita evaluasi lagi. Jadi cycle-nya bakal begini terus gitu sebenarnya, 3 inti utama selama aku ngejalanin bisnis ini gitu. Nah ini next-nya how to generate ideas. Jadi karena ya tadi aku sehari-harinya ada di creative department, jadi sangat harus keep up banget sama gimana nih ngebikin ide-ide dan konten-konten yang emang bisa diterima dengan market dan audiens yang kita sasar. Ini ada lagi quotes dari dosen di University of Bologna di Itali, a quick jump out of the box is more insightful than a lifetime of standard thinking. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar tentang kata-kata out of the box ya udah common banget gitu. Tapi sebenarnya box apa sih yang lagi kita omongin?
Kalau di sini sebenarnya aku lebih senang bilang out of the box itu tuh tentang bukan cara kita keluar dari box yang selama ini kita tinggali, selama ini kita pikirkan dan jadi zona nyamannya kita, tapi tentang merubah perspektif. Jadi pemikiran kreatif itu menurut aku tentang bagaimana pintar-pintarnya kita melihat dari berbagai perspektif dan juga menggali lagi kayak celah apa aja yang bisa diisi dari perspektif-perspektif baru yang kita temui. Nah, biasanya dari proses pemikiran kreatif ini akan ada banget asumsi-asumsi kayaknya aneh deh kalau kayak gini, kayaknya aneh. Kayak mungkin dulu orang juga mikir jam tangan dari kayu, kok kayaknya aneh ya, kayak mainan gitu. Apalagi kalau misalkan nggak dikit juga kalau misalkan aku ikut pameran, ada market yang kayak pas ngeliat, oh kok kayak mainan ya, oh ternyata ringan banget, oh ternyata bisa jam tangan dari kayu. Dan di situ challenge-nya buat kayak ngeedukasi, ternyata jam tangan dari kayu itu bisa loh dipakai sehari-hari gitu. Oh ternyata sebenarnya treatment-nya kurang lebih sama kayak jam biasa gitu. Dan oh ternyata bisa dikombinasikan dengan material-material yang lain begitu. Nah ini tiga hal penting, tiga aspek penting yang aku jadikan patokan kalau misalkan lagi pengen mengenerate ide-ide yang baru gitu, seperti isu atau lebih ke problem. Nanti aku akan coba kasih contohnya. Kayak tadi mungkin kalau misalkan yang lagi common sekarang isunya adalah tentang COVID-19 seperti yang udah ditanyakan sama Tante Neni juga tadi ke Mas Didit soal gimana caranya keep up menjalankan bisnis di pandemi seperti ini. Terus yang kedua itu teknologi proses itu ngedengar kata teknologi mungkin nggak langsung kayak ngebayangin teknologi mesin pabrik segala macam, lebih ke teknis atau aplikasi apa segala macam. Tapi lebih teknologi itu proses-proses yang ada di sekeliling kita yang kira-kira bisa kita elaborasikan dengan ide kita gitu. Seperti kayak tadi Mas Didit bilang online tuh jangan langsung berpikir tentang kita harus investasi di website dengan biaya yang nggak kecil, terus dengan server yang canggih segala macam. Tapi online itu sesimpel yaitu kita posting tentang apa yang kita jual di WA status, atau ya kita bikin kayak grup WhatsApp, terus kita sharing tentang apa yang kita mau jual dan ide-ide kita. Itu juga salah satu proses teknologi yang memudahkan dan bisa kita elaborasikan untuk mendukung dan jadi penguat di ide kita. Dan yang paling penting itu tentang market hal yang paling dinamis dan menurut aku juga paling seru ya buat diulik, karena aku senang banget ngelakuin riset market, karena market itu kalau misalkan kita buat ngejalanin bisnis produknya apapun, mau itu jasa atau ya tadi brand lokal, fashion ataupun aksesoris, hal penting banget adalah bukan cuma sekedar kita tahu market kita maunya apa, tapi kita memahami mereka, kita mengenal, kita tahu apa yang sebenarnya mereka cari, apa sebenarnya mereka butuhkan, apa yang mereka pengen dengar, apa yang mereka pengen kenakan, apa yang mereka pengen lihat gitu, dan apa yang persepsi apa yang mereka pengen dapatkan ketika mereka mengenakan barang kita. Kalau misalkan kasusnya adalah di fashion gitu, kayak positioning apa sih sebenarnya yang mereka pengen dapatkan ketika mereka membeli barang kita gitu. Itu hal-hal yang nggak boleh ditinggalkan juga gitu. Ini aku ada beberapa contoh, jadi mungkin sedikit menjawab juga kayak benar tadi kata Mas Didit, situasi kayak gini itu benar-benar nggak ada yang bisa prediksi, dan kita dipaksa banget buat adaptasi dalam waktu yang sangat cepat, dalam waktu yang sangat in a blink of an eye lah, kayak wah awalnya apalagi jatuhnya itu di beberapa bulan sebelum Ramadan, dimana kalau buat brand lokal beberapa bulan Ramadan itu jadi kayak kayak tendangannya lah, gacuannya dan andalannya orang-orang buat ningkatin target sales. Tapi ternyata wah ada pandemi, daya beli merosot, terus kita harus gimana, harus muter otak gimana caranya bisa tetap survive gitu, tetap ngasilin konten yang menarik dan orang-orang nggak ninggalin bisnis kita. Ini aku ada, jadi waktu itu sebenarnya Ramadan 2020 tuh udah mikirin kalau misalkan campaign-nya kita mau
mau kayak gini, tapi ternyata pandemi, tadinya harus bikin video, syuting segala macam, nggak mungkin karena kita harus work from home. Terus akhirnya, oh ya udah muter otak, kita ada teknologinya tadi yang udah aku sebutin, kita manfaatin aplikasi-aplikasi online, seperti kayak Zoom kayak gini, kita meeting semuanya lewat Zoom. Terus kita coba kayak gali-gali informasi sebanyak-banyaknya lewat smartphone, lewat PC dan segala macamnya. Terus marketnya Woodka itu kebetulan kurang lebih sama kayak aku. Jadi di range usia yang segini, terus sebenarnya sangat tech savvy banget, kita sangat melek sama informasi, tapi kita juga sangat kritis gitu, dan sangat sebenarnya peduli dan nggak peduli juga gitu, sangat gampang kepancing juga gitu sama misalkan dibawa dengan media terus menjejali berita-berita yang menakutkan atau menyedihkan, kita juga pasti bakal kebawa gitu. Tapi di satu sisi, nah itu aku pengen coba ngerubah perspektifnya, aku pengen bikin konten yang nggak cuman ngasih kegelisahan, tapi juga pengen nge-inspire orang dan ngajak orang buat tetap semangat yuk, ternyata pandemi ini tuh bisa dilihat dari sisi lainnya juga kok, banyak hikmah yang kita bisa ambil gitu. Ini aku mau kasih lihat sedikit video sebentar. Kalau ngomongnya kecepatan, maaf ya. Bentar. Ini ada video campaign yang aku rilis pas awal Ramadan kemarin. Jadi ini aku langsung kayak kepikiran, oh ya udah isunya emang tentang COVID, tentang karantina di rumah, terus harus banyak yang gak bisa mudik dan gak bisa ketemu sama keluarga tersayang. Terus akhirnya ya nih, coba aku kolaborasi juga sama salah satu teman SMA aku, dia lokal ilustrator yang menurut aku hebat banget karena dadakan pun tetap bisa bikin karya yang sehebat ini sih. Ini ke-play ya? Atau belum? Play. Ya, oke. Play. Ini di minggu pertama Lebaran aku rilisnya, jadi emang lumayan tight banget schedule-nya dan muter otak banget. Karena persiapannya kita nggak bisa meeting secara langsung, nggak bisa syuting, ini cuma ngandelin webcam doang sama screen record. Ini cerita dia lagi ulang tahun, terus dia terjebak di kosannya sendirian. Terus akhirnya dia kayak lagi stres banget karena nggak bisa ngerayain bareng teman-teman sama keluarga. Terus dia coba cari-cari informasi tentang corona di Indonesia seperti apa. 47 orang. Pasien yang meninggal sebanyak 8 orang, sehingga jumlahnya menjadi 509. Daya tahan tubuh menjadi kekuatan yang dipakai untuk melawan COVID-19. Pasti rasanya campur aduk banget kan waktu pas awal-awal ada corona di Indonesia. Saudara, kabar baik hadir di tengah semakin tingginya angka positif COVID-19 di tanah air. Tapi pelan-pelan optimisnya meningkat juga. Kita coba dari perspektif lainnya. Bagi kita yang punya pilihan untuk beraktivitas di rumah aja, dengan mengurangi interaksi di luar rumah. Kita ikut movement juga Indonesia Kuat buat support lokal brand. Nah, dari situ mulai ngebangun lagi mood-nya dia lebih positif, lebih optimis. Dan akhirnya ya lebih legowo gitu. Kalau ternyata kita tuh bukan terkurung di rumah, tapi kita tuh aman di rumah. Gitu. Nah, ini jadi series gitu sih sebenarnya. Jadi ada 4 episode. Aku mungkin cuma nampilin yang episode pertama aja. Terus kaitannya dengan produk, aku coba bikin jadi dari ilustrasi dia, aku kembangin jadi produk. Juga ada jam tangan, ada masker, terus ada stiker juga. Dan ini alhamdulillahnya responnya market bagus banget, dan seluruh hasil penjualannya, keuntungannya kita donasikan juga untuk nge-support warga-warga di sekitar Bandung lewat movement Indonesia Kuat itu tersebut. Gitu. Ya, keren terus banget. Aduh, makasih Tante. Terus mungkin ini
itu terakhir dari aku kalau buat kayak tips-tips buat teman-teman ibu Bayangkari di sini yang mungkin sudah memulai bisnisnya atau yang masih berniat memulai, tips buat buat menjalani bisnis. Aku lagi-lagi nggak mau menjanjikan ya bisnisnya akan sukses dan segala macam, tapi menjalani bisnis dan lebih tepatnya menikmati prosesnya. Kunci pertamanya itu mungkin kita harus membiasakan diri buat lebih menggali rasa penasaran, menggali kayak ada problem apa lagi yang bisa kita solve, gitu. Ada solusi apa yang bisa kita tawarkan ke orang-orang di sekeliling kita gitu. Terus abis itu pastinya juga membangun empati, karena ya tadi bisnis itu kaitannya erat sekali dengan market, dan untuk bisa menghasilkan produk yang bisa diterima market secara nggak cuma secara kebutuhan tapi juga bisa menyentuh mereka secara emotionally, itu butuh memahami mereka dan juga mencoba mendapatkan perspektif langsung dari sudut pandang market itu tersendiri. Mungkin tips yang paling gampangnya adalah kalau mau bikin bisnis ya marketnya yang kita memang gampang pahami atau emang itu profil dari diri kita gitu. Dan yang terakhir yang menurut aku penting banget juga tapi emang agak susah dipupuknya adalah resiliensi. Jadi ketahanan untuk terus mau berjuang gitu. Kayak Mas Dwi juga pasti ngerasainnya banyak banget kayak rintangan-rintangan, challenge selama menjalani bisnis. Jadi kayak ya resiliensi, tapi banyak banget alasan buat kayak udahin aja deh, kayak bisnisnya ini nggak akan works dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita memupuk si resiliensi yang kuat ini, pasti ada aja semangat buat terus ngajutin, terus kayak ngembangin, dan juga ya punya bahkan bisa menebarkan semangat ke orang-orang yang bekerja bersama bareng kita gitu. Itu kalau dari aku. Keren banget Mbak Anita. Terima kasih. Bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang baru memulai bisnis dengan segala kreativitasnya. Keren banget journey-nya, poin-poinnya juga sangat disupport dengan ide-ide Mas Didi tadi, bahwa kita memang harus punya motivasi dan arahan yang benar dalam memulai bisnis, termasuk membangun kreativitas. Ini ngomong-ngomong pertanyaan dari daerah sudah mulai banyak. Apa boleh saya bacakan saja? Boleh. Boleh. Cicil. Mungkin untuk Mbak Anita dulu. Aku stop share dulu ya Tante ya. Kenapa? Aku stop share screen dulu ya. Iya, sebentar. Udah, oke. Udah, siap. Saya coba menggabungkan pertanyaan dari Ibu Mechos Food dan Ibu dari Ibu Henny Fitriani. Untuk pemula, mana yang diutamakan memperluas pasar untuk melengkapi izin-izin usaha, mengingat mengurus izin usaha itu tidak mudah dan murah. Terlebih untuk kami yang masih mikro. Kemudian sebagai pemula juga, apa tantangan terberat? Niat banyak, but how to start and when to start? Gimana Mbak Anita? Oh ya, kalau dari aku tadi menjawab pertanyaan yang lebih mendahulukan mana ya, surat-surat, berkas-berkas, maksudnya surat hukum dan segala macamnya, legalitasnya. Kalau aku sendiri secara personal UTKA itu baru jadi PT itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi di awal itu aku memang ngejalanin bisnis ini dari kuliah, terus belum tahu kayak, oh ternyata kalau misalkan bisnis itu PT itu tuh ternyata menguntungkannya dari segi ini, terus ada SIUP, ada TDP dan segala macam, tuh istilah-istilah yang wah masih awam banget gitu waktu pas aku masih kuliah. Aku baru akhirnya menjadikan UTKA itu badan usaha ketika waktu itu ada tawaran kerjasama dari kementerian. Jadi aku baru melek akhirnya, oh ternyata emang betapa pentingnya ya ada badan hukum dalam usaha, apalagi kalau kita misalkan udah mulai bergerak ke arah yang lebih besar. Tapi kalau pertanyaannya penting atau lebih mending mana, fokus ke membesarkan bisnis dulu atau itu,
kalau aku secara personal, aku lebih fokus untuk membesarkan bisnis tersebut. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika kita udah ngeliat banyak opportunity di sekitar kita dan udah banyak tawaran-tawaran yang datang, akhirnya urgensi untuk bikin badan hukum itu akan timbul juga dengan sendirinya dan akhirnya juga akan, oh ya paham gitu. Jadi begitu sih kalau misalkan. Terus kalau misalkan pertanyaannya how to start and when to start, ya kayak tadi sebenarnya set direction dan when-nya itu adalah tentang momentum. Jadi aku apa ya namanya kalau misalkan kayak marketing, bisnis, apalagi produk fashion gitu ada trennya, momentum tuh sangat penting. Jadi itu dia kenapa kalau misalkan mau mulai bisnis jangan punya kebiasaan buat menunda-nunda atau kayak ngantar-ntarin antar aja deh, masih nunggu niat apa segala macam, karena momentum atau tren itu shiftingnya cepet banget ya nggak sih Mas Didit? Apalagi Iya, di betul. ranah fashion ya. Jadi kalau misalkan kayak kita ngentar-entarin, kayak ya pastinya bisa lama-lama udah ketinggalan dan pas kita baru mau launching, ya udah nggak ada gitu market yang bisa nerimanya atau kayak wadah buat kita terjun ke dalam situnya gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu ini produk yang mau ditawarkannya apa atau jasa yang mau ditawarkannya apa, terus tahu gitu kira-kira momentum yang tepatnya apa, langsung mulai dari situ aja. Jadi kayak, tapi kalau bisa lihat momentumnya emang lebih visioner sih, lebih jauh gitu dari jangan kayak oh momentumnya lagi rame, apa ya kayak misalkan waktu itu es kepal gitu, kayak lagi rame es kepal terus baru joinnya sekarang, ya mungkin trennya akan turun dan kita nggak bisa menikmati momentum itu dalam waktu yang lama. Tapi kalau misalkan emang lebih beyond-nya lagi, mungkin nggak nunggu momentum tapi bikin tren ya masih jadi trendsetter. Jadi kita bisa menciptakan tren itu sendiri dan bisa menikmati si marketnya itu lebih lama lagi gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Mas Didit ada tambahan untuk pemula yang ingin memulai membangun bisnisnya? Ya, untuk memula dari saya adalah kita kenali dulu passion kita ada di mana, kemudian kita memang mau bikin apa. Jadi jangan lihat nanti teman-teman kita bikin apa, kemudian kita ikutan juga, tetapi prosesnya dibalik gitu. Jadi passionnya apa, kemudian dari situ baru dimulai. Kemudian kalau ditanya kapan memulai, sebenarnya adalah tergantung kesiapan dari ibu-ibu semua, mau kapan gitu ya. Jadi memang nanti di memulai adalah ketika semuanya sudah siap, siap mental, siap modal, siap waktu, siap komitmennya juga ya. Jadi kita pun akan bikin sesuatu kan jangan sampai angin-anginan dalam arti kata bersemangat di awal kemudian habis itu ya sudah gitu. Sayang dengan investasinya ibu-ibu ya. Apakah itu waktunya, apakah ilmunya, semuanya gitu. Jadi mau nggak mau sekarang dengan keterbatasan yang ada kita efisien dan efektif menggunakan semuanya, semua aset yang kita punya. Untuk Mbak Anita ini ada pertanyaan. Ya. Kalau kita mau memulai e-commerce tuh gimana ya? Kalau misalkan mulai e-commerce, sebenarnya langkahnya cukup mudah, Tante. Yang misalkan agak, kalau misalkan apa ya, kita sesimpel kita bikin akun buat jadi pembeli itu sebenarnya kita sekaligus udah punya toko juga gitu. Mungkin langkah buat selanjutnya adalah menyiapkan konten yang menarik, gimana caranya orang itu ketika search barang tersebut mereka tertarik lihat. Karena kan di e-commerce itu kita bayanginnya kayak di mall ya, jadi banyak banget toko-tokonya, banyak banget produk yang ditawarkannya. Jadi gimana caranya kita bisa stand out gitu. Mungkin kalau dari teknisnya ya tadi yang aku udah sebutin, lebih kayak gampang, lebih cuman kayak sekedar daftar, upload foto, terus isi deskripsi. Tapi isi deskripsinya juga ternyata ini aku dapat insight juga dari teman aku yang kerja di e-commerce. Isi deskripsi itu sangat menentukan juga gitu dari keberhasilan SEO-nya mungkin ya. Terus nama dari produknya, kalau bisa itu urutannya itu dari yang general, dari yang kata-kata umum gitu sampai ke khusus. Ini aku juga baru tahu gitu. Kalau misalkan emang kita menjual produk yang bukan bikinan sendiri, mungkin jatuhnya reseller. Nah itu salah satu tips-tips buat bersaingnya. Terus jadi mengoptimasi kata-kata yang digunakan buat jadi produk tadi udah, terus ngisi produknya, bikin konten yang menarik, karena konten itu juga menurut aku investment. Semakin konten menarik itu semakin
menarik orang karena konten itu bisa dibilang kayak garda depannya kita ya. Kalau misalkan kita ngebayangin lagi tadi kayak lagi jalan-jalan di mall, etalase itu kan apa namanya visual merchandiser-nya itu jadi apa ya? Jadi apa yang pertama kali kita lihat sebelum kita masuk ke toko. Jadi pastikan hal yang pertama dilihat itu bisa menarik orang buat pengen masuk gitu ke dalam. Itu kalau misalkan tips buat masuk ke e-commerce dan bersaing. Terus kalau buat produknya sendiri, kalau di e-commerce itu emang mereka lebih price sensitif dan biasanya orang yang belanja di e-commerce itu, kata teman aku ya, ini dia risetnya juga dari teman aku sempat tanya-nanya dulu sebelumnya, mereka itu biasanya belanja di e-commerce karena ada promo. Kalau misalkan case-nya kayak Woodka sebenarnya udah ada web store, tapi kita juga ada di e-commerce, itu biasanya kita naruh-naruh produk yang emang kita mau promo. Jadi biasanya pengguna e-commerce itu ya karena itu mereka mau ada promo atau ada apa ya kayak tawaran-tawaran semacam cashback dan segala macamnya gitu. Terus kalau buat kayak yang agak susah tuh mungkin kalau misalkan join ke official store atau Tokopedia Mall. Nah, itu emang butuh kayak beberapa berkas seperti kayak haki, terus butuh SIUP, TDP, dan beberapa apa namanya surat-surat hukum lainnya gitu. Tapi kalau misalkan kita mau jualan sebagai seller biasa, itu sebenarnya dengan kita daftar verifikasi KTP gitu-gitu juga udah cukup banget. Gitu. Oke, karena memang di Bayangkari Pusat, di seksi ekonomi juga kami rencana mau membuka e-commerce. Oh iya. Info-info ini memang sangat berguna buat kita semua. Thank you banget, Jadi, Mbak Rita. Iya, kemarin juga sempat dengar Shopee itu bekerja sama dengan Kementerian Parekraf kalau nggak salah untuk bikin gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Jadi itu nanti produknya bakal dikurasi sama tim Shopee dan juga dari tim Kementerian Parekraf. Terus nanti bakal dibikinin kayak apa ya istilahnya kayak landing page yang isinya emang produk-produk buatan tangan dan juga buatan pengrajin lokal di Indonesia gitu. Tapi apa ya? Aku belum coba cari tahu lebih lanjut sih, nanti mungkin aku bisa bantu tanya juga ke teman aku tentang si program Bangga Buatan Indonesia itu, karena memang lagi digalakan banget juga sih itu movement dan campaign Bangga Buatan Indonesia di beberapa e-commerce gitu, seperti di Shopee dan juga Tokopedia atau Blibli. Tuh. Oke. Semoga ibu-ibu di daerah semua bisa mengambil manfaat dari penjelasan Mbak Anita ini ya. Saya sekarang ingin membaca pertanyaan untuk Mas Didit. Boleh. Dari cabang Halmahera Utara, Mas Didit, bagaimana jika di wilayah ada potensi mengembangkan UMKM, namun kami masih membutuhkan upgrade kualitas dan seni. Sedangkan kami kompetensi apa yang dibutuhkan? Apakah sudah ada mekanisme misalnya dari Kemenkop yang menaungi atau kita harus berusaha mandiri? Oke, kalau misalnya sekarang sudah bikin produk tetapi merasa bahwa produknya memang harus dikembangkan lagi. Sebenarnya memang dari kementerian-kementerian ada beberapa program, tetapi untuk saat ini saya belum tahu apakah memang program-program tersebut harus masih berjalan atau tidak, karena biasanya program pelatihan itu langsung ke sana. Nah, kalau menurut saya adalah sekarang apabila ibu dan ibu-ibu punya akses kepada internet, ini sebenarnya adalah sebuah wadah yang sangat baik untuk kita bijak memakai online ya, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu. Nah, ibu-ibu tuh akan banyak sekali ilmu yang bisa didapat, apakah dari packaging. Biasanya kalau produk lokal itu kan yang memang harus disupport dan memang harus bentuknya menarik itu adalah selain produknya yang memang harus bagus, adalah dari segi packaging. Nah, bagaimana packagingnya? Kemudian bagaimana cara mengemas produk tersebut menjadi sebuah brand yang punya cerita. Misalnya mau berjualan kain dari misalnya kain Toraja gitu ya. Nah, kemudian bisa ditambahkan ceritanya tentang motifnya apa, pembuatannya seperti apa, sehingga ketika nanti fotonya dibuat dan ketika diupload
Jadi orang mendapatkan esensi dari produk tersebut ya. Jadi packaging, kemudian ceritanya seperti apa, dan juga jangan lupa harga. Harga ini adalah bagaimana cara ibu-ibu mau memasarkan produknya gitu. Jadi nanti mungkin sebagai perbandingan bisa melihat produk sejenis di platform-platform online. Sehingga nanti ibu bisa lihat, oh kalau 300.000 saya bikin keripik 300.000, packagingnya begini. Kalau packaging keripik 50.000, packagingnya begini gitu. Sehingga nanti dari situ ibu bisa riset, melakukan riset kecil-kecilan, dan dari situ bisa lihat kira-kira produk saya ini harus di-boost lagi atau harus lebih didukung lagi itu di daerah mana atau di area mana. Apakah dari marketingnya, ataukah dari pengembangan produknya, apakah dari packagingnya gitu. Jadi kalau menurut saya adalah nanti ibu bisa lihat ya, kira-kira kebutuhannya untuk dikembangkannya itu ada di mana. Dan sementara kita masih menunggu apakah akan ada pelatihan atau fasilitas dari kementerian, sekarang kita belajar otodidak dulu, memperkaya diri sendiri dulu gitu. Apakah lewat ikut kelas online atau bisa juga dengan lihat berbagai macam platform, cara ini, cara itu gitu. Sehingga dari segi produk, marketing, dan strategi semuanya ibu-ibu bisa memiliki satu pandangan baru gitu. Oke. Nah, kembali ke Mas Didi juga pertanyaan menyangkut bahan tadi dan harga. Ini ada pertanyaan dari Dini Rachel dari Bubble. Mas Didit, bahan etnik kan cenderung mahal, seperti songket Palembang yang bisa dengan harga jutaan. Termasuk jual bangka dengan harga yang jutaan. Rias pengantin juga, supaya tetap bisa terlihat indah dengan bahan etnik, namun dengan budget yang low, bagaimana cara menyikapinya? Gitu. Jadi dengan harga yang mahal murah itu sebenarnya relatif ibu-ibu ya. Jadi Indonesia itu kita dengan 270 juta penduduk ya, dan itu akan terbagi-bagi menjadi pasar premium, pasar yang mass atau yang umum ya. Nah, ini berbeda-beda juga gitu. Nah, ketika kita ingin memasarkan sebuah produk, misalnya songket atau cual atau produk-produk batik tulis ya, yang memang harganya di atas dari produk-produk yang mass, sudah pasti adalah dari segi marketingnya pun berbeda. Menjual kain harga 5 juta akan berbeda dengan menjual kain harga Rp50.000. Apakah itu dari segi kata-katanya, dari segi tampilan fotonya, dari segi marketingnya akan berbeda semua gitu, sesuai dengan pangsa pasarnya. Karena cara kita mengemas produk tersebut yang akan menentukan kita akan berjualan di target market yang mana gitu. Nah, kalau menurut saya apabila memang ibu sudah melihat peluang ada di daerah tersebut yang bisa memasarkan atau pasarnya ada, boleh dieksplor. Tapi kalau misalnya pasarnya nggak ada, mungkin sekarang kita memulai dari berjualan sesuatu yang memang sesuai passion kita, atau memang kita melihat pasarnya sudah ada gitu. Jadi dari passion kemudian kita lihat pasarnya ada nggak gitu. Kalau memang inginnya menjual wastra, mungkin adalah dengan mengembangkan misalnya ada batik dari Minang namanya batik Tanah Lie. Itu yang tulisnya itu di harga di atas 2 juta sampai 5 juta ke atas. Tetapi yang batik handprint atau batik cap tangan itu mulai dari 250.000 sampai 300.000 gitu. Jadi sebenarnya nanti tinggal dieksplor aja mau main di pasar yang mana, dan kira-kira Bapak Ibu atau Ibu-ibu networknya ini kuat di mana, sehingga nanti ketika kita launching produk kita sudah tahu mau jualannya ke siapa. Jangan nanti akhirnya kita punya mimpi tinggi tetapi berakhir frustasi karena tidak ada yang membeli gitu. Jadi memang ketika ada orang bilang, ih harganya kemahalan. Kemahalan satu adalah apakah salah approach customer, salah untuk mengambil customer, atau dua adalah memang harganya ketinggian untuk sesuatu yang bentuknya demikian gitu. Jadi kita harus lihat juga, oh kemahalan mungkin karena memang packagingnya tidak mencerminkan harga tersebut gitu. Jadi nanti kita bisa lihat lagi dan lihat lagi ya. Selalu posisikan diri kita sebagai pembeli, ibu-ibu. Sehingga nanti dari situ kita akan bertanya pada diri sendiri. Kira-kira kalau saya punya duit 100.000, saya mau beli nggak nih? Misalnya vas bunga ini saya mau beli nggak ya kalau harganya 100.000? Atau misalnya ketika ini dijual di harga 5 juta gitu. Apakah packagingnya yang sesuai ya? Kira-kira saya mau beli ini harga 5 juta kalau packagingnya seperti apa ya? Jadi selalu kembalikan ke diri kita sendiri,
kira-kira kita mau nggak membelinya gitu. Karena itu adalah satu perspektif yang paling mudah ibu-ibu untuk melihat apakah kita menjual barang itu kemahalan atau kemurahan. Demikian. Udah ada nih, mohon izin untuk membacakan ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak Nita dan Pak Didit. Untuk usaha bersama perlu nggak sih perjanjian di atas kertas? Menurut saya perlu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu mau niat untuk bikin memang satu brand yang sudah pasti jualannya dan memang akan besar di kemudian hari, harus dilegalisir dari awal gitu. Tetapi kalau misalnya baru mau mulai mencoba, nggak usah ibu-ibu. Coba aja dulu, usaha dulu aja sampai kita bisa mendapatkan hasil dari situ, baru nanti kita tentukan lagi gitu. Oke, masih nunggu ya, moderator. Oke, saya lanjut deh. Selamat siang, mohon izin kami dari PD Sumut mau bertanya. Strategi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penjualan di masa pandemi ini? Mungkin Anita mau menjawab strateginya bagaimana agar ibu-ibu bisa meningkatkan penjualan di masa pandemi? Nah, mungkin kalau buat di masa pandemi ini, buat kalau di aku waktu itu sangat meningkatkan buat kehadiran dalam segi online ya, karena kita kan ada di rumah aja waktu itu, kita belum memasuki masa new normal, kita ada di karantina di dalam rumah masing-masing, jadi otomatis akses yang bisa kita sentuh, kita gapai adalah lewat presensi dari online tersebut. Jadi gimana cara meningkatkan penjualan adalah dengan cara ya tadi meningkatkan kehadiran secara online dan juga menawarkan produk-produk yang lebih relevan dan apa yang kira-kira mereka butuhkan gitu. Kayak ya sebelumnya tadi aku coba jualan jam tangan mungkin produk utamanya, tapi kesini aku mulai terbuka dengan kayak oh ya ternyata new normal udah mau mulai, kita harus coba produksi masker sehari-hari dan segala macam. Jadi lebih peka dan lebih aware sama apa yang kiranya lagi dibutuhkan sama market kita gitu. Jadi lebih cari sesuatu yang relevan gitu sih kalau dari aku. Betul, ya. Jadi mungkin saya juga sedikit berbagi sama ibu-ibu semua. Jadi sekarang ini piramidanya lagi terbalik, Bu. Piramida apa? Piramida ketika orang berbelanja. Jadi dengan adanya pandemi, ada pergeseran juga dari apa yang dibeli oleh orang-orang. Zaman dulu orang-orang membeli kebutuhan tersier yang ada di atas, misalnya aksesoris atau barang fashion yang memang mungkin lebih untuk dekoratif. Nah, sekarang piramidanya terbalik. Semua orang mengejar untuk kesehatan dulu, makanan dulu, nutrisi tinggi dan segala macam. Sehingga kalau memang ibu-ibu ingin bikin sesuatu, bikin yang memang sekarang sedang dicari. Misalnya jamu. Kemudian misalnya bikin kue dengan kue rempah misalnya. Atau misalnya bikin makanan yang memang nutrisinya tinggi, berserat tinggi, kayak vitamin C. Atau mungkin juga yang sekarang sedang dicari adalah masker kain, gitu. Kemudian alat-alat untuk misalnya membuat aksesoris yang memang bisa dipakai oleh di masa sekarang gitu. Jadi kita harus membuka diri kita dan membuka mata kita untuk melihat apa yang lagi trennya sekarang, dan selama itu sesuai dengan passion kita, maka jalankan aja. Oke, next-nya adalah apakah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kecil menengah UKM ketika mendapatkan tahun pertamanya merugi atau belum balik modal? Oke, kalau misalnya tahun pertama, kalau saya bilang adalah bukan merugi, tetapi kita di tahun pertama ini kita investasinya diarahkan memang untuk membangun brand. Misalnya promosi, kegiatan ikut bazar sana-sini, agar nama kita tuh didengar orang. Tetapi agar dia juga nggak rugi-rugi amat, balik lagi. Kayak yang tadi Anita juga bilang adalah sesuaikan produk ibu-ibu dengan apa yang sedang dicari sekarang, sehingga kita satu bisa menjalankan visi kita, tetapi kedua dapurnya juga tetap ngebul, usahanya juga tetap berjalan gitu, karena secara ekonomis itu harus berjalan dan memang harus ada profit gitu ya, biar kita ini. Tetapi kalau memang belum bisa balik modal di tahun pertama, kita lihat kendalanya di mana, kemudian kita mau bikin apa. Sehingga di tahun kedua jangan sampai terulang semua di tahun pertama. Kebanyakan entrepreneur itu adalah keluar modal besar di awal. Contohnya apa? Udah belum tahu laku atau tidak, udah hire karyawan. Kemudian udah keluar duit untuk sewa kontrak misalnya gitu. Iya, betul. Ya, itu. Nah, ini kalau bisa hal-hal seperti ini ditahan-tahan dulu, Bu. Ya, jadi nanti ketika memang bisnisnya, cycle-nya udah bagus, udah jalan, baru kita bisa bermewah-mewah, dalam arti kata nyewa tempat,
punya display, punya ini itu segala macam. Nah, sekarang mumpung lagi zamannya begini, kita manfaatkan online karena kebanyakan online ini untuk berjualan ini kita gratis ya gitu. Jadi memang memiliki akses yang luas sekali, gak cuma menjangkau orang-orang di sekitar RT RW Ibu aja, tetapi juga di semua seluruh Indonesia gitu ya. Nah, Mas Didit, saya mau tanya nih. Oke. Kalau tadi Mas Didit bilang dalam masa pandemi ini lebih banyak yang makanan yang lebih dicari orang dan sangat diminati. Sementara beberapa ibu-ibu sudah membangun bisnis di yang lain gitu, bukan di makanan. Bagaimana pengalihan dari misalnya kalau dari bahan atau dari fashion, kemudian menggabungkan dengan bisnis makanan yang saat ini sedang sangat dicari atau memang sedang marak? Gimana Mas Didit? Balik lagi Bu, jadi balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalnya memang passionnya di fashion, kerjain fashion. Kalau misalnya memang passionnya di makanan, kerjain makanan. Gitu. Jadi jangan ngelihat apa yang sekarang lagi istilahnya kita ikut aja gitu, tetapi harus sesuai passionnya. Gitu. Kalau misalnya ternyata udah ngerjain brand fashion, tetapi di tengah jalan jualan makan dan memang dia memang suka masak dan semuanya, go ahead, boleh. Go ahead. Tetapi kalau misalnya ikut-ikutan, tetapi nggak punya passion di sana, jangan gitu. Jadi selama masih ada passion, do it. Selama masih ada aset atau ada orang yang bantu jualan, misalnya, kerjakan gitu. Nah, ini kembali lagi berkaitan dengan memulai bisnis. Ada pertanyaan dari cabang Kepulauan Sula Malut, dari Indonesia Timur, dari cabang Sula, untuk kami yang ibu rumah tangga yang selalu ikut suami yang berpindah-pindah tugas, itu kira-kira memulai bisnis apa yang cocok? Bisnis. Kalau misalnya, ya itu, balik lagi. Tergantung passionnya di mana. Iya juga. Gitu. Gitu ya. Iya, karena kalau misalnya sekarang kita mau ngikutin arus, semuanya jadi jualan jamu gitu ya. Betul. Nanti ada satu titik, misalnya memang dia nggak passion di sana, akan berhenti dengan sendirinya. Betul. Dengan adanya keterbatasan waktu, modal yang kita punya sekarang, pusatkan dengan apa yang kita suka. Ya, jangan apa yang kira-kira bisa memberikan untung besar. Untung-untung kalau dua-duanya masuk, yaitu passionnya juga, yaitu bisa kasih profit juga gitu ya. Itu yang bagus sih. Jadi passion itu tetap nomor satu ya Mas Didit ya? Yes. Nomor satu. Ini kembali lagi ada pertanyaan untuk berdua, Mas Didit dan Mbak Anita, dari Nyonya Ramawati Suandri, Metro Bekasi, dari Metro Jaya. Jika usaha yang kita bangun lama, tetapi di saat pandemi ini omset menurun drastis karena situasi yang memaksa, bagaimana solusinya? Apakah harus banting setir mengembangkan usaha lain ataukah bertahan? Ini nggak jauh-jauh dari pertanyaan tadi ya Mas Didit ya? Iya, kalau misalnya mau bertahan, sebenarnya adalah lihat. Jadi mungkin sekarang strateginya jual murah atau kita kasih diskon untuk produk-produk yang memang sudah jadi gitu. Nah kemudian kalau misalnya memang mau banting setir ke arah yang memang kita suka ya ngerjainnya gitu. Jangan sampai nanti platform kita misalnya Instagramnya tadinya jualan baju tiba-tiba jadi ada rempeyek teri gitu. Karena itu nanti sayang investasi yang selama ini sudah dibangun untuk membangun brand fashion tersebut tiba-tiba harus diganti karena kepanikan dari si creator atau owner dari brand tersebut ya. Jadi memang harus kepala dingin dulu, harus benar-benar kita pikirannya adem dulu, tenang dulu sehingga kita bisa memutuskan apa yang sebaiknya kita lakukan. Iya, benar sih, setuju sebenarnya sama Mas Didit. Harus kepala dingin, jangan buru-buru kayak panik karena, daya belinya sangat menurun drastis. Terus kita langsung pivot gitu ke arah bisnis model yang beda jauh. Karena balik lagi aku meyakini sih, walaupun kemarin sempat ada pasti buat yang udah ngerasain jualan, sempat goyang banget di COVID ini nyerang Indonesia.
Dan di situ pasti ada aja kayak, aduh jualan apa lagi. Tapi tenang dulu karena seiring berjalannya waktu, aku percaya manusia itu sangat adaptif dan ujung-ujungnya daya beli yang tadinya merosot juga pelan-pelan akan mulai naik lagi dan akhirnya orang bisa kembali kembali punya semangat buat kayak belanja mulai dari aksesoris, fashion dan tadi mungkin udah sempat ditinggalkan karena mereka lebih fokus ke healthcare dan juga produk-produk yang lebih kebutuhan primer gitu ya. Tapi kuncinya itu sih gimana caranya kita mau sabar, mau keep up sama kondisi pas lagi di bawah itu. Tadi kuncinya mungkin ya benar yang udah diulang-ulang sama Mas Didit adalah di passion itu. Karena kalau misalkan kita punya passion, obstacle apapun kita jadi punya kayak ya udah kesabaran buat terus bertahan dengan apa yang udah kita jalanin. Ingat lagi aja kayak kita tuh udah jalan sejauh ini loh. Masa sayang banget cuman karena kepanikan sebentar kita langsung pengen shifting dan langsung ninggalin yang udah kita build selama beberapa waktu tersebut gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rati dari PC 04 STIK. Pertanyaannya, kami ingin sekali memulai bisnis online. Tapi yang saya tahu bisnis ini sangat tergantung dari follower yang kita punya. Follower yang akan melihat barang-barang yang kita tawarkan dan akhirnya tertarik dan membeli dari follower itu. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan follower. Saat ini kan sering ada tawaran jual beli follower. Apakah itu efektif untuk meningkatkan follower atau ada cara yang lebih efektif? Atau mungkin ada ya. Kalau jual beli follower sih udah pasti jangan ya, karena itu biasanya adalah memang akun robot ya biasanya gitu. Jadi dan itu sangat rentan nanti suatu saat mereka bisa hijack atau mensabotase akun kita gitu. Jadi kalau saya bilang biarkan, karena dari follower itu nanti akan berkembang. Jadi selalu percaya dengan produk kita dulu. Kalau produknya enak nanti maka akan menyebar dengan sendirinya. Follower di sosial media, kalau menurut saya di saat ini adalah nomor 2. Nomor 1 apa? Nomor 1 adalah pertemanan kita. Networking yang benar-benar kita punya. Ya, justru dari nawarin dari WhatsApp atau WhatsApp group misalnya, kemudian dari WhatsApp group tersebut apabila memang produknya enak, maka akan bergulir gitu ibu-ibu ya. Jadi jangan pernah fokus pada follower di Instagram. Kadang saya aja misalnya ngepost satu baju, banyak yang nge-likes tapi nggak ada yang beli gitu. Jadi likes itu tidak bisa ditranslate menjadi penjualan. Ya, kadang baju nggak ada yang nge-likes tapi lakunya banget gitu. Jadi itu tidak bisa menjadi ini juga acuan kita ya. Gitu. Jadi tetap berpegang sekarang ini pada orang-orang atau klien atau database yang memang kita tahu gitu dan kita ngerti. Jadi mulailah berjualan dari ibu-ibu komplek sekitar misalnya gitu. Dari mereka kalau misalnya enak, "Ibu saya mau ini gitu." Nanti bisa tetapkan juga sistem reseller gitu. "Ibu kalau mau jualan ke temennya saya kasih diskon segini, nanti diskonnya nanti bentuk cara bekerjanya nih Bu gitu. Kita kerja sama yuk." gitu. Misalnya dari saya misalnya beli 5 gratis 2 gitu. Nah, nanti Ibu bisa nih diatur-atur aja segala macam. Jadi sekarang bisa juga sistem reseller juga ya ibu-ibu ya. Itu juga merupakan satu hal yang efektif juga nih untuk berjualan gitu. Banyak sekali brand-brand lokal Indonesia yang banyak berkembang sekarang itu karena dari sistem reseller. Ya, jadi mereka punya satu modul untuk mengajak kerjasama pihak-pihak lain untuk menjadi penjualnya gitu. Sehingga mereka bisa sebenarnya yang sekarang dibutuhkan kan adalah bagaimana cara kita membesarkan database atau audiens yang tahu produk kita ya gitu. Jadi selain dari Instagram atau sosial media, kita manfaatkan network-network yang memang kita bisa raih dari WhatsApp group, dari pertemanan gitu. Demikian. Itu benar sih kata Mas Didi tadi. Sebenarnya lebih penting menjaga customer yang udah loyal sama kita sebelumnya, karena ketika customer itu udah loyal, mereka udah engage secara emosional dan juga secara pastinya udah seleranya udah tahu banget nih kita ya, udah cocok sama apa yang kita tawarkan, pasti akan lebih mudah untuk terus menawarkan produk ke mereka. Nah, dari situ mereka akan dengan sukarela, dengan senang hati
membagikan positive word of mouth yang menurut aku marketing yang paling efektif itu adalah positive word of mouth itu sendiri. Jadi habis dari situ mereka membagikan kepada orang-orang di sekelilingnya, lalu orang sekeliling jadi tertarik untuk mencoba produk kita, terus habis itu produk kita akhirnya bergulir lagi dan bergulir, akhirnya semakin lebar juga pasar yang bisa kita grab gitu dari action yang simple sebenarnya kayak tadi lewat WhatsApp group gitu. Bener banget kata Mas Didit. Dan ada juga kasusnya, jadi kayak ada brand yang sebenarnya di sosial medianya, di Instagramnya dia followersnya nggak begitu banyak, tapi yang aku dengar dari teman aku yang sempat kerja di e-commerce, dia penjualannya itu sehari itu bisa mengirim sampai ratusan bahkan ribuan produk gitu. Bahkan kalau misalkan kayak kita lihat konten di Instagramnya, sebenarnya kayak wah agak kaget juga ya, karena ya itu tadi dia ternyata followers di Instagram, likers di Instagram itu bukan jadi patokan utama dari keberhasilan suatu produk itu terjual atau tidaknya gitu. Jadi tetap balik lagi, jangan jadi fokus utamanya, tapi kalau misalkan emang produk yang dijualnya produk yang otentik atau misalkan genuine gitu ya, mungkin bisa invest juga di konten gitu agar, tapi tergantung lagi si marketnya sih sebenarnya, apakah marketnya tipe market yang emang suka sama konten-konten yang estetik atau kayak konten-konten yang emang detail segala macam, atau emang tipe customer-nya yang penting kayak produk dan informasinya jelas gitu, nggak perlu bagus ataupun mewah gitu dari segi photoshoot-nya gitu. Jadi balik lagi ke yang kita mau sasar dan apa yang output yang kita mau kejar gitu. Sangat kreatif. Menyangkut kreatif, Mbak Anita, bisa nggak diinfokan bagaimana cara kita melihat ciri-ciri orang yang kreatif yang sangat diperlukan oleh market sekarang? Apakah kita harus proaktif untuk mencari orang-orang kreatif ini, atau kita harus meng-create orang-orang ini supaya kreatif? Kalau aku percaya sebenarnya pada dasarnya kreatif itu tuh sama kayak bernafas gitu. Jadi manusiawinya semua orang tuh pasti ada bakat buat menjadi kreatif. Tapi ketika biasanya diminta, ketika biasanya di-push gitu kayak, ayo dong kasih ide-ide kreatif, biasanya mendadak kita kayak blank, terus bingung, stuck, dan akhirnya ya udah nggak keluar ide-ide kreatifnya itu. Tapi kreatif itu tuh ya kayak tadi yang aku bilang kayak pernafasan. Jadi kalau bernafas itu udah kayak hal refleks gitu dalam hidup kita gitu, udah jadi ada di alam bawah sadar kita. Tapi sebenarnya kayak tadi kreatif dengan dengan teknik-teknik atau dengan pembiasaan dilatih untuk kayak biasa ngelihat sesuatu tuh dari berbagai perspektif, itu cara termudah buat membuat orang jadi lebih terbiasa untuk berpikir kreatif. Cuman kalau misalkan ditanya apakah membentuk atau mencari, sebenarnya lebih menurut aku ya itu tadi, siapapun bisa jadi kreatif asalkan dibiasakan untuk bisa melihat dari berbagai perspektif dan juga mungkin empatinya kuat, jadi dia lebih peka gitu, kira-kira kayak dari masalah ini bisa ditawarkan solusi apa, problemnya ini, terus kira-kira kita bisa nawarin apa gitu. Jadi antara menurut aku nggak ada tanda-tanda khas kayak oh iya kalau orang ini karena jidatnya lebar dia kreatif atau gimana, enggak. Jadi kayak lebih kayak orang kreatif bisa dari mana aja, yang penting mindset kitanya sebagai orang yang mau hiring orang tersebut. Apakah kita juga emang udah siap gitu untuk punya mindset yang kreatif dan terbiasa buat ngeliat dari berbagai perspektif. Jadi siapapun orang yang kita ajak kerja bareng, otomatis bisa ngebangun nggak cuma satu orang, tapi ngebangun environment yang kreatif juga. Tuh. Thank you Mbak Anita untuk jawabannya yang oke banget. Ada pertanyaan buat Mas Didit nih, Mas Didit dari PDNTB, Nyonya Neneng Yeni Astuti, bertanya, Mas Didit, bagaimana cara memotivasi diri untuk terus berkarya setelah kita mengalami kerugian berkali-kali, apalagi dalam kondisi pandemik sekarang ini, dan bagaimana mempersiapkan diri untuk bersaing dalam bidang usaha yang sama? Oke, pertama adalah bagaimana kita memiliki satu mindset yang tetap optimis, yaitu adalah dengan banyak melihat yang positif dan melihat yang berhasil.
dibanding melihat yang gagal. Dalam arti kata adalah banyak-banyak belajar dari brand-brand yang bisa menghadapi masalah atau pandemi ini secara optimis, ya ibu-ibu ya, gitu. Nah, kemudian juga banyak-banyak membekali diri kita dengan ilmu, melihat konten-konten positif seperti yang dibuat oleh seksi kebudayaan dari ibu-ibu Bayangkari hari ini. Ini sebagai salah satu konten yang menurut saya sangat bermanfaat. Karena selain memberikan ilmu juga semangat. Nah, semangat ini yang kita butuhkan sekarang. Gitu. Dan bagaimana cara mendapatkan semangat adalah juga dengan dukungan dari keluarga atau dari orang-orang terdekat. Gitu ya. Jadi memang kita menciptakan juga lingkungan yang mendukung atau kondusif agar kita bisa berkarya. Gitu. Misalnya dengan mendapatkan dukungan dari pasangan, kemudian juga kita jujur tentang apa yang kita hadapi sekarang, karena pandangan dari orang terdekat itu biasanya bisa memberikan sesuatu yang lebih netral ya untuk kita bisa maju dan berkembang gitu. Dan kemudian kedua, bagaimana menghadapi persaingan adalah dengan membuat produk yang sebaik-baiknya. Jangan terlalu memusingkan persaingan, tetapi banyak-banyaklah kita melihat bagaimana kita bisa terus memperbaiki produk, memperbaiki service, memperbaiki marketing kita, sehingga kita bisa menjadi brand yang tidak hanya nyaman digunakan, misalnya dia jualan baju, atau enak untuk dimakan, misalnya dia memang bisnis di kuliner gitu, tetapi juga memiliki service yang bagus, memiliki service yang ramah, sales person yang ramah gitu, sehingga orang mau balik lagi dan balik lagi untuk membeli produk kita gitu. Sehingga kita akan melihat persaingan sebagai satu stage atau level di mana kita dituntut untuk memperbaiki diri gitu ya. Oke, menyangkut kegagalan dan kerugian tadi, ada pertanyaan sedikit agak berhubungan dengan yang tadi dari Nyonya Tia Dodik di PC Probolinggo Kota. Termasuk untuk Mbak Anita juga mungkin ya, yang menyangkut kreativitas. Bagaimana ketika kita mengalami produk gagal dan kemudian kita sudah mengadakan promo-promo, tapi terus kemudian itu tidak bekerja dengan baik, bagaimana menyikapinya? Oh iya, ini aku kebetulan juga baca ya, pernah mengalami produk gagal. Wah, pernah banget di tahun-tahun awal-awal ngerintis, karena ya tadi jam tangan dari kayu itu bukan sesuatu hal yang umum. Betul. Treatmentnya juga, dia durability-nya nggak sekuat jam-jam yang terbuat dari metal ataupun karet gitu ya. Banyak banget orang yang kayak baru sekali make terus tahu-tahu udah patah atau gimana, itu banyak banget. Jadi kayak pasti trust-nya mereka ke Woodka bakal langsung anjlok gitu. Tapi dari situ challenge buat aku sama tim R&D pastinya buat gimana nih caranya kita ningkatin kualitas dari segi produk dan juga ngasih after sale service. Jadi kalau misalkan kayak dibilang produk gagal, pernah banget setahun sampai 2 tahun tuh naik turun banget kok respon-respon negatif yang kita dapetin gitu, kayak aduh produknya ternyata nggak tahan, nggak kuat ini segala macam. Tapi ya udah, itu tadi, itu jadi benar kata kayak tadi Mas Didit bilang, stage buat kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari si produk dan juga brand gitu. Dan pastinya buat secara personal juga jadi kayak wah, jadi tahan banting nih dengan komentar-komentar yang kritis gitu, karena emang komentar kritis gitu yang harganya kalau bisa dibilang harganya mahal banget buat kita dapetin gitu sebagai masukan, karena jarang customer yang berani buat jujur, berani ngasih kritik-kritik yang istilahnya pedes gitu ya, karena kadang ya habitnya orang Indonesia gitu, orangnya lebih menghindari, kayak daripada nyakitin orang mending ya udah deh, kan ini produknya jelek tapi gue aja yang cukup tahu gitu, nggak disampaikan ke produsennya gitu. Padahal hal-hal itu yang penting. Cuman apa yang dilakukan ya itu tadi, aku nggak pengen banget. Jadi kalau misalkan emang produknya defect gitu, nggak lolos quality control, pasti nggak akan aku coba jual ke pasaran gitu. Misalkan kayak mungkin orang-orang suka ngadain kayak sample sale atau apa segala macam, tapi kalau buat aku karena jam tangan itu
harganya juga nggak murah, jadi nggak berani buat dilanjutin buat dijual gitu. Jadi emang ya udah cukup jadi bahan evaluasi, di riset lagi, dikembangin lagi gimana cara bikin kualitasnya makin oke. Habis dari situ ya udah berarti emang itu anggap aja kerugian yang memang harus kita tanggung. Terus mungkin kalau ini kan ada pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan udah di promo tapi nggak habis-habis barangnya, apa ya? Mungkin itu jatuhnya bukan produk gagal tapi produk yang kurang diminati ya. Kalau misalkan kayak gitu ya ngakalinnya dibundling sih, mungkin bisa dengan produk yang best sellernya. Jadi ketika orang mau beli best seller, kalau dia nambah dengan harga sekian, dia dapat produk yang ini. Jadi biasanya orang ya udah nothing tulus, cuma nambah dikit tapi jadi dapat barang yang lebih gitu sih. Tapi kalau istilahnya produk gagal, aku lebih prefer itu nggak sampai ke tangan customer. Jadi biar kita aja yang nanggung kerugiannya. Jadi cukup customer itu nerima produk yang kualitasnya bagus, dan kalaupun memang mereka mengalami kerusakan ketika dipakai sama customer, kita siap tanggung buat dibenerin lagi, dan kalau misalkan emang baru, kita ganti yang baru juga gitu. Kayak after sale service gitu ya? After sale service-nya, betul sekali. Kayak Dilan ya, aku saja yang susah, kamu jangan. Iya, benar. Nah, Mas Didit, saya juga buat Mbak Anita, ini kembali lagi ke loyalitas tadi, customer. Ada pertanyaan dari Bayangkari Cabang Langsa. Izin bertanya bagaimana cara meyakinkan customer atau konsumen untuk terus dapat berlangganan barang atau produk yang kita produksi, serta bagaimana cara meningkatkan kualitas produk agar customer dapat terus tetap bertahan dan tidak berpindah ke owner yang lain. Mungkin Mbak Anita dulu atau Mas Didit dulu boleh? Monggo Mas Didit dulu. Oke. Jangan berpindah ke lain hati. Nah, berarti gimana itu caranya, ibu-ibu? Coba, ayo. Ayo ibu-ibu, pasti kan tahu caranya. Nah, agar customer kita tidak pindah ke lain hati, maka kita harus meningkatkan. Ini adalah saatnya kita membuat engagement atau kita mengikat para klien kita, existing klien kita ya, atau klien yang memang sudah ada gitu, dan saatnya kita untuk menjaring klien-klien baru. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi caranya adalah untuk menjaga, satu adalah menjaga hubungan antara kita dengan para klien yang lama. Caranya bagaimana? Dengan menyapa. Bisa lewat WhatsApp. Halo Ibu Ani, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kami ada produk nih Bu, ini gitu. Jadi sehingga kalau menurut saya adalah dengan adanya approach secara personal, ini akan membangun, satu adalah membangun brand. Kemudian kedua adalah mengingatkan para klien kita bahwa ini brand ini masih eksis loh, masih ada loh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menawarkan produk-produk yang mungkin adalah produk-produk yang bisa memberikan manfaat untuk saat-saat seperti ini. Misalnya sekarang kami menjual masker kain, jadi kalau ibu mau silakan gitu ya. Nah ini merupakan satu value atau nilai lebih gitu ya. Karena sekarang adalah saatnya kita untuk engage atau meraih atau bisa menimbulkan rasa simpati dari customer kita gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian kalau untuk memperluasnya yang tadi kita bisa memperluas lewat jaringan pertemanan kita, network kita, WhatsApp grup kita, teman SMA, teman satu lifting atau yang lain-lain misalnya gitu. Kemudian juga dengan mengaktifkan kembali sosial media kita gitu ya untuk kita bisa memasarkan produk kita seperti itu. Oke, Mbak Anita, mungkin ada tambahan? Betul sekali. Jadi nambahin dari Mas Didit, selain tadi kita terus bikin interaksi gitu dua arah antara kita sebagai brand maker dan juga mereka sebagai customer, pastinya kita juga bisa ngasih privilege buat beberapa loyal customer gitu. Kayak misalkan, dia udah pernah beli jam tangan Woodka nih. Oke, untuk pembelian selanjutnya dia bisa dapat harga diskon, atau misalkan untuk pembelian selanjutnya, atau misalkan di hari-hari pentingnya kayak hari ulang tahunnya dia, kita juga bisa kasih diskon ataupun produk secara free gitu. Terus kita juga sering ngadain kayak tadi nyapa secara personal. Terus kita jujur kita bilang lagi pengen ngadain riset, kita pengen ngembangin produk dari segi kualitas dan juga desainnya, visualnya segala macam. Kita minta masukan dari mereka, dan in return-nya kita bisa kasih mereka free produk juga. Jadi ya itu sih,
buat tahu kan tadi gimana caranya meningkatkan kualitas agar mereka tetap bertahan, ya kita dapetin perspektif langsung dari marketnya, kira-kira apa sih yang kurang, apa sih yang bisa dikembangin, kira-kira pengen produk yang seperti apa lagi sih, warna-warna yang kayak gimana gitu, desain yang seperti apa. Dapat dari situ merekanya ngerasa keinginannya didengarkan dan juga diproduksi gitu, maksudnya diakomodir. Kita dapat jawaban dan kita bisa nge-grab market yang baru, dan merekanya juga senang. Jadi berbagai arah gitu kita dapat keuntungannya. Itu sih. Jadi sering kayak ngadain interview 101 dengan customer yang udah sering beli Woodka lebih dari sekali gitu. Ya udah kita ajak ngobrol, kita gali evaluasinya dari perspektif mereka. Oke. Ini menyangkut lagi mempertahankan. Ini ada pertanyaan bagus dari Bu Mamik Haryani. Untuk Mas Didit dan Mbak Anita, bagaimana tips mempertahankan mood kita dalam menjalankan usaha agar berjalan lancar? Wow, mood ya. Ya, karena sebagian benar sih. partisipan kita kan ibu-ibu. Iya. Ya. Keep up sama mood memang bukan hal yang gampang ya, apalagi buat perempuan gitu ya, naik turun banget. Moodnya kadang lagi semangat, kadang kayak tiba-tiba bingung mau ngapain, nggak pengen ngapa-ngapain apa segala macam. Kalau ditanya gimana moodnya, aku selalu setiap lagi bosen nih atau kayak stuck nih mau ngapain lagi segala macam, selalu lihat milestone, kira-kira apa aja yang udah aku bikin beberapa tahun ke belakang, lihat lagi, atau kayak udah ada achievement apa aja ya, terus kayak dengan ngelihat kayak gitu tuh aku jadi ingat lagi, oh ya ternyata aku udah jalannya lumayan jauh ya gitu, kayak sayang banget nih kalau misalkan kayak moodnya lagi drop terus kita milih buat kayak ya udah nyerah apa segala macam. Jadi ingat lagi dengan kayak ngeliat milestone yang udah didapetin, achievement-nya apa aja, dari situ tumbuh lagi dan ingat lagi kayak oh ya kenapa, jadi ingat lagi goals personal yang bikin kita ada di tahap seperti ini dan juga bisa sampai di sini gitu. Kalau aku sih gitu, jadi tiap lagi nggak mood biasanya lihat-lihat lagi udah ngapain aja selama beberapa waktu ke belakang, dan ya itu lumayan bisa ngituin lagi sih. Dan ingat juga ada tim yang udah ada di sekeliling aku ngebantuin aku, masa aku yang awalnya jadi ngajakin mereka dan tiba-tiba moodnya turun. Jadi ya dari situ sih aku pengen lihat dari environment-nya juga. Ingat kalau di sekeliling aku juga ada mereka gitu yang siap sedia buat terus bergerak maju buat ngejalanin si bisnisnya ini gitu. Itu kalau dari aku. Mantap. Menyangkut untuk Mas Didit juga nih pertanyaan yang sama, menyangkut tadi yang Mas Didit bilang be positif dan menjaga mood, gimana nih Mas Didit? Satu adalah biasanya kalau udah stuck ide itu memang yang dibutuhkan adalah istirahat, ya. Jadi memang sepraktis kita istirahat dan kita menghargai tubuh kita, atau kedua juga bisa dengan melakukan hal-hal yang rileks. Ya, rileks seperti misalnya ada orang yang bisa beride setelah olahraga gitu. Kayak saya biasanya kalau setelah olahraga ada banyak banget idenya gitu ya. Ada juga yang istirahat, nonton TV atau baca buku gitu. Jadi memang titik jenuh itu pasti ada gitu ya, dan itu bukan hal yang negatif, justru itu merupakan peringatan agar kita istirahat sejenak gitu. Jadi jangan lupa istirahat, jangan terlalu diforsir. Itu sih kalau dari saya. Gitu ya. Yang tadi itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk kita. Terima kasih Mas Didit dan Mbak Anita yang sudah sharing ilmunya dari berbagai sisi. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua partisipan bisa menikmati dan bisa menjadi bahan yang semakin kuat dan memotivasi diri untuk ayo mulai berbisnis, mengembangkan kreativitas. Kalau boleh kami meringkas dari acara ini, dari Mas Didit, mungkin berdasarkan presentasi yang Mas Didit sampaikan tadi, membangun bisnis itu memang harus optimis, jangan takut,
Kenali passion dan kejar itu. Dan jangan lupa be positif. Tetapi juga be realistik untuk berkembang baik di produknya serta di pengetahuan tentang bisnis. Walaupun kecil, small achievement itu tetap bagus. Dari presentasi Bu Anita, mengembangkan kreativitas itu pun harus punya arahan dan motivasi yang benar. Ada 3 ide penting, planning, execute, and evaluate. Manfaatkan semua resource yang ada di sekitar kita, apalagi karena zaman ini terus berkembang, terutama dalam menghadapi masa pandemik ini. Terima kasih banyak Mas Didik untuk semua informasi, Mbak Anita juga. Kami semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang telah bergabung dalam sesi ini dalam mengembangkan bisnisnya. Semangat untuk ibu-ibu. Kami tak lupa juga ingin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz, untuk menyampaikan pesan-pesan beliau. Kami silahkan. Oke, ibu-ibu semua, narasumber, terima kasih. Mas Didit dan Mbak Trianita, memang topik kita kali ini memang sangat luas ya. Memang untuk sebuah awal, memang kita ingin melihat animo ibu-ibu seperti apa. Ternyata animonya luar biasa. Buat saya luar biasa, membaca semua pertanyaan-pertanyaan itu sangat luar biasa. Saya ingin mengapresiasi semua bayangkari-bayangkari dan semua perempuan-perempuan yang terlibat pada webinar kali ini. Terima kasih sudah join dan bergabung. Ternyata juga yang mengantri untuk masuk masih banyak. Bersyukurlah ibu-ibu yang pada kesempatan kali ini bisa mendengarkan 2 narasumber yang sangat memberikan kita pencerahan. Di sini juga ada ibu-ibu pimpinan di wilayah masing-masing. Izinkan saya menyapa ibu-ibu. Inilah yang menurut saya harus kita lakukan untuk anggota-anggota kita. Ternyata animo anggota-anggota kita untuk menjadi pelaku bisnis melalui usaha kecil menengah sangat besar. Sebagai ketua kita punya seksi ekonomi, mari seksi ekonomi di seluruh tingkat kepengurusan, kita data, kita bantu, kita tolong anggota kita apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan, sekarang pelatihan online bisa dilakukan di mana saja. Ibu-ibu di daerah juga silakan melakukan sendiri. Pilihlah topik-topik yang ibu butuhkan sesuai kebutuhan dan keadaan ibu masing-masing. Kemudian juga ibu di daerah, bantulah anggotanya memiliki usaha, misalnya punya usaha makanan, ketika misalnya ada acara, pesanlah dari anggota, sehingga anggota kita tetap bisa hidup, menyambung kehidupannya. Ibu-ibu sayang, seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bukan webinar terakhir, karena skup bahasannya sangat luas, mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan lagi, pengetahuan, bisa memberikan sharing kepada ibu-ibu yang saya lihat sangat kehausan akan ilmu-ilmu itu, mudah-mudahan dengan topik-topik yang lebih menarik. Sebagai informasi untuk ibu-ibu semua, seksi ekonomi pengurus pusat Bayangkari juga sudah mendaftarkan sekitar 40 atau 50 UMKM Bayangkari, anggota Bayangkari untuk terlibat dalam program Kemenperin yang perluasan akses pasar melalui media digital. Kemarin sudah mengikuti pelatihan dari Shopee 2,5 jam. Kegiatan ini dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang melibatkan beberapa platform seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, Gojek, dan Grab. Itulah ibu-ibu yang mungkin bisa kita lakukan untuk ibu-ibu Bayangkari kita. Marilah kita saling menularkan energi positif, encourage each other, mari kita saling mengangkat apa yang bisa kita bantu. Mudah-mudahan hal kecil ini bisa menimbulkan optimisme ibu-ibu untuk terus berkarya, terus memanfaatkan talenta yang dimiliki, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Namun semua tentunya tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan keluarga, rumah tangga, dan suami. Ibu-ibu sayang, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, termasuk yang dari Aman Yordania, ada Ibu-ibu dan Wanita Persatuan KBRI Aman. Terima kasih sudah join. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis, tetap berkarya, meskipun di rumah saja. Terima kasih semuanya. Ya, Ibu. Tadi juga ada yang dari Belgrade tapi tidak bisa masuk, Ibu. Jadi nanti biar kita share ilmunya saja. Terima kasih, Ibu Ketua Umum.
yang sudah menyampaikan pesan-pesannya dan juga telah mewujudkan acara ini. Karena dengan restu beliaulah acara ini bisa terlaksana. Akhir kata, kami saya dari moderator bersama Seksi Kebudayaan dan Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.